Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan seperti biasa kawan-kawan, kita akan sedikit berbagi mengenai kegiatan kita ya, yang dimana dalam dunia pertanian pastinya dalam membudidayakan tanaman pasti menggunakan pupuk. Dan pupuk itu merupakan hal penting ya dalam dunia pertanian, karena pupuk sendiri nantinya ditujukan untuk tanaman yang kita budidayakan, yang dimana hasilnya nanti harapannya bisa maksimal dengan diberikannya pupuk. Dan itu saat ini di Indonesia ya, khususnya di daerah kami itu rata-rata petaninya seluruhnya menggunakan pupuk, entah pupuk organik maupun non organik. Akan tetapi saat ini kawan-kawan, yang saya saranin penggunaan pupuknya harus dibarengi dengan penggunaan pupuk organik. Meskipun lahan kawan-kawan belum bisa organik ataupun lahan kawan-kawan sudah bisa organik, tetap gunakan pupuk organik. Karena mengapa? Karena kami menyarankan itu karena efek dari pupuk organik sendiri pastinya jangka panjangnya cukup bagus kan kawan. Entah tanaman yang dibudidayakan untuk dikonsumsi manusia ataupun yang dibudidayakan untuk pakan ternak. Karena kan bisa lihat di sini untuk tanaman padinya, kan bisa lihat tanaman padinya ini musim kemarau kondisinya kayak gini ya kan. Musim kemarau air tidak bisa maksimal, itu kondisi tanaman padinya tetap hijau. Karena di tempat ini penggunaan pupuk organik selalu diberikan setiap membudidayakan tanaman, entah itu pupuk organiknya berupa dari tanaman ataupun dari kotoran hewan ya, itu diberikan secara terus menerus ketika ingin membudidayakan. Setiap pembudidayaannya selalu diberikan. Begitu pula di daerah sini kan ya, ini adalah tanaman yang dimana ditujukan untuk memproduksi pakan ternak ya. Jadi di tempat kami tanaman kayak gini itu banyak dibudidayakan untuk sebagai pakan ternak, khususnya ternak kambing kawan-kawan ya, para peternak pedesaan ya, kecil-kecilan. Nah, ini sampai sana itu dibudidayakan sebagai pakan ternak. Termasuk ini kan tanaman singkong ini juga dibudidayakan sebagai pakan ternak. Nah, dalam proses pembudidayaannya untuk tanaman-tanaman ini selalu diberikan pupuk organik. Ya, kalau kalian bisa lihat, nah ini salah satu bahan organik yang diberikan ke tanaman ya. Ini sisa-sisa ramen pakan itu diberikan kepada tanaman singkong, dan hasilnya tanaman singkongnya bagus, diambil daunnya juga cukup bagus. Untuk bagian sana kemarin ditanami budidaya kacang. Nah, kacangnya sudah mulai kering ya, sudah tidak ada, tapi hasilnya juga bagus ya kan bisa lihat video di waktu sebelumnya. Nah, ini untuk tanaman turinya yang dulu pernah saya video itu, saat ini ya juga alhamdulillah masih bagus. Dan ini langkah yang paling tepat menurut kami, pemberian pupuk selalu harus diberikan kepada tanaman yang dibudidayakan ya. Karena dengan kondisi pemberian 100 menerus ini, kondisinya tanaman selalu hijau, tidak layu dan tidak menguning ya, kecuali tanamannya mau mati ya, kalian bisa lah melihat kalau mau mati biasanya menguning. Tapi kalau dengan kondisi masih hidup, kondisi masih produktif, nah itu tanamannya tetap hijau dan bagus. Dan ini tidak ada perawatan sama sekali untuk daerah sini ya kan kawan, di saat musim kemarau semacam ini. Dan hasilnya tanamannya juga cukup bagus. Nah, itu salah satu efek pemberian pupuk organik kepada tanaman-tanaman yang dibudidayakan di sini kan kawan. Nah, tanaman yang dibudidayakan itu kalau diberi pupuk organik kawan-kawan, itu nanti efeknya yang pertama yaitu bisa memperbaiki sifat fisik tanah ya. Jadi tanah-tanah yang biasanya kayak gini nah kan bisa lihat
Di depan ini kalau musim kemarau kayak gini kan kawan, kalau kondisinya sangat kering itu nanti tanahnya mengeras. Ya dengan diberikan pupuk organik nantinya secara terus menerus itu lama-kelamaan tanah akan gembur ya kan kawan, semacam itu. Lalu yang kedua yaitu adalah menghidupkan mikroorganisme atau biologi yang berada pada tanah. Nah, biologi pada tanah itu pastinya ada berbagai macam ya. Yang saya ketahui ada bakteri, virus, serta mikoriza atau kelompok jamur mikro semacam itu. Nah, biologi tanah itu nantinya itu ada yang pro tanaman dan ada yang tidak. Nah, yang pro dan yang tidak itu kawan-kawan jaga agar kondisinya seimbang. Kalau kondisi seimbang nantinya tanaman bisa tersuplai unsur haranya ya kan kawan, entah dari nitrogennya, fosfornya ataupun kaliumnya. Tapi kalau biasanya untuk kondisi nitrogen itu biasanya adalah bakteri yang bisa mensuplai. Lalu yang kedua yaitu kondisi fosfor serta kalium itu yang saya ketahui itu biasanya mikoriza ya kan kawan. Nah itu nanti akan mensuplai unsur hara bagi tanaman, karena biasanya nanti tanaman ini terdapat akar. Nah, akarnya itu nanti bisa bersimbiosis dengan mikroorganisme ya semacam itu, sehingga nantinya bersimbiosis saling menguntungkan dengan mikroorganisme dan nantinya tanaman dapat efeknya yaitu tetap hijau. Apalagi nah, kayak contoh tanaman ini termasuk tanaman legum ya, itu terdapat bakteri yang menfiksasi nitrogen sehingga nanti biasanya tanamannya tetap selalu hijau, nitrogennya banyak ya karena simbiosis yang saling menguntungkan tersebut. Nah lalu yang ketiga yaitu dapat berefek pada kimiawi tanah. Kimiawi tanah yang saya ketahui itu biasanya kalau pupuk yang digunakan adalah pupuk yang sudah jadi, itu pupuk nantinya akan berefek pada pH tanah. Salah satunya pH tanah itu nantinya akan mengatur ya kan kawan, setahu saya mengatur nanti bahan kimia yang bisa disuplai ke tanaman ya. Jadi tingkat keasaman ataupun basa dari suatu tanah nanti itu efeknya pada ketersediaan unsur haranya. Jadi kalau semakin kondisinya netral ya, maka nanti unsur hara yang bisa diberikan ke tanaman itu juga bisa lengkap, karena tidak ada ikatan-ikatan antara unsur kimia ya dengan unsur hara yang diserap tanaman. Lalu kalau semakin menjauh dari kondisi netral, entah itu asam ataupun basa, nanti ada salah satu atau beberapa unsur hara yang terikat dengan kandungan kimia yang berada di dalam tanah. Karena terikat tersebutlah maka unsur hara tersebut tidak dapat disediakan untuk tanaman tersebut, karena ada ikatan yang tanaman tidak mampu menyerapnya. Nah, tanah yang baik kandungan kimianya, tanah pH-nya adalah dalam kondisi yang normal. Tapi kalau terlalu asam ataupun basa, nah itu menjadikan biasanya unsur haranya sulit diserap. Nah, dengan penggunaan pupuk semacam itu ya, pupuk yang sudah jadi bukan setengah matang, bukan setengah jadi ya. Itu dengan pemberian pupuk yang sudah jadi itu biasanya kandungan pH dari pupuk itu sendiri mengandung pH yang normal. Nah, pH yang normal itu kalau diberikan kepada tanah yang asam ataupun basa, kalau diberikan konsisten 100 menerus, maka kemungkinan besar akan tanah mengalami perubahan pH yang dimana arahnya juga menuju ke normal. Semacam itu kan kawan. Kalau kami saranin ya penggunaan pupuk yang pH-nya normal, jangan penggunaan pupuk yang pH-nya asam ataupun yang basa. Kalau kandungan pupuk kimia itu, nah itu kan bisa mengakibatkan asam juga mengakibatkan basa. Tapi kalau penggunaan pupuk organik yang memang sudah jadi ya secara maksimal, itu
kandungannya pH-nya netral, dan itu sangat membantu dalam mengembalikan pH tanah. Nah, dan di sisi lain dengan pengembalian pH tanah pastinya unsur hara yang tadi diproduksi oleh bakteri itu juga akan bisa tersedia bagi tanaman semacam itu. Dan penggunaan pupuk organik juga, kandungan yang terkandung dalam pupuk organik ya meskipun sudah terdekomposisi itu kan biasanya kandungannya bermacam-macam, jauh lebih lengkap ya, antara yang mikro maupun yang makro. Hanya saja pupuk organik ini kelemahannya kalau untuk kandungan tidak bisa tidak bisa ditentukan kadarnya ya, dalam artian ini pupuk buatan dari kotoran hewan A, itu nitrogennya banyak, itu tidak bisa ditentukan berapa nitrogennya ya, kandungannya berapa persen ya, setiap pupuknya itu setiap gramnya berapa persen. Nah, itu tidak bisa ditentukan secara spesifik semacam itu kalau kita buat sendiri, karena kayak pupuk organik yang berasal dari bahan tertentu itu menghasilkan pupuk organik yang hasilnya kandungannya entah nitrogennya atau fosfornya itu tidak bisa tidak bisa ditentukan lah semacam itu. Kita hanya saja pupuk organik kalau kita menggunakan yang menginginkan nitrogennya tinggi, maka cari pupuk organik yang berasal dari dedaunan ya, karena daun kondisinya hijau dan nitrogennya biasanya tinggi. Tapi kalau pupuk yang kandungan fosfatnya tinggi ya, itu biasanya dari bonggol atau batang. Nah, yang saya ketahui semacam itu kan kawan, sehingga nantinya pupuk organik itu sendiri pastinya dilihatlah dari sumber memperolehannya. Kalau nitrogen ya dari bahan baku yang biasa menghasilkan nitrogen, katakanlah tanaman kacang, nah itu kan nitrogennya tinggi, berarti ya menghasilkan nitrogen. Lalu bahan baku yang menghasilkan fosfat tinggi seperti katakanlah pisang ya, buah-buahan, nah itu berasal dari buah-buahan tersebut bisa mengandung fosfat yang cukup tinggi, kalium yang cukup tinggi. Nah, itu tergantung dari pembuatannya. Kita hanya bisa mengupayakan semacam itu, tapi tidak menutup kemungkinan tidak hanya kandungan nitrogen yang dibawanya dari pupuk organik, tapi bermacam-macam dan kondisinya lengkap. Nah, semacam itu. Dan efek dari penggunaan pupuk organik tersebut tidak hanya pada bertumpu 3 hari 1 minggu, tidak, tapi efek dari pupuk organik adalah jangka panjang. Semakin lama kalian menggunakan pupuk organik, maka tanah kawan biasanya semakin subur dan semakin membaik. Dan dulu kalian bisa melihat pertanian di Indonesia sebelum adanya pupuk kimia, dengan penggunaan pupuk organik saja hasilnya sudah luar biasa bagus sekali kawan. Dan itu pun bisa terjadi pada zaman dulu, tapi kalau sekarang kemungkinan mau terjadi cukup sulit, harus diperbaiki karena tanahnya di Indonesia sudah mulai rusak. Dan di sini kami mengajakkan kawan, ayo kita gunakan pupuk organik untuk mengembalikan tanah Indonesia, karena kalau kita penggunaan pupuk kimia secara terus menerus ya kan kawan, tanpa dibarengi pupuk organik, lama kelamaan satu, pupuk kimia harganya mahal, petaninya akan bangkrut, dan yang kedua tanahnya makin lama makin rusak, artinya makin membeli banyak pupuk kimia yang harus dibeli. Dan yang ketiga yaitu pupuk kimia efeknya tidak jangka panjang, tapi hanya saja memicu ya dalam jangka waktu tertentu saja. Itu yang pernah saya temui di lapangan ya kan kawan. Saya bicara faktanya kayak gitu, karena saya dulu pernah membudidayakan kangkung itu di tanah yang kondisi dulu pernah digunakan pupuk kimia dan sebagainya. Itu menanam kangkung dari benih hingga kurun waktu 1 bulan ya, itu tidak bisa dipanen. Karena apa? Kangkungnya masih kecil kan kawan, tidak normal. Sedangkan kalau normalnya waktu 1 bulan itu sudah panen, bahkan sudah besar kan kawan ya, semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya informasikan. Semoga kan kawan mengerti apa yang saya sampaikan, bermanfaat, dan jika ada kekurangan maupun kesalahan
Dalam pembuatan video kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.